Halo teman-teman pemancing sejati di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempat kita bedah habis semua rahasia dunia pancing-memancing. Saya harap kalian semua dalam keadaan prima dan siap untuk petualangan baru. Hari ini kita akan membahas tuntas tentang prognosa kelayakan memancing untuk tanggal 27 Januari 2026. Dengar baik-baik, karena hari ini menjanjikan sesuatu yang istimewa dan penuh tantangan yang mungkin akan membuat kalian semua terkejut. Bersiaplah, karena kita akan bongkar tuntas bagaimana cuaca dan kondisi alam akan memengaruhi peluang strike kita dan tentu saja strategi jitu untuk menaklukkannya. Oke, teman-teman, mari kita masuk ke inti dari video ini. Prediksi spesies dan taktik untuk 27 Januari. Dengan kondisi cuaca yang cukup menantang, kita harus cerdas memilih target dan taktik. Pertama, mari kita bicara tentang ikan nila. Ini adalah favorit banyak pemancing air tawar di Indonesia. Dan di musim hujan seperti sekarang, mereka bisa sangat aktif. Dengan curah hujan yang tinggi dan potensi banjir, ikan nila cenderung mencari area genangan baru atau perairan dangkal di pinggir sungai dan danau yang kaya akan makanan terbawa arus. Cari mereka di sekitar vegetasi air seperti eceng gondok atau di bawah rindangnya pohon yang tergenang. Untuk umpan, lumut atau pelet adalah pilihan klasik yang selalu membuahkan hasil. Gunakan joran tegek atau joran pancing ringan dengan pelampung kecil agar sensitif terhadap gigitan. Teknik dasaran juga bisa efektif jika mereka bersembunyi di dasar. Kedua, ada ikan gabus. Si raja air tawar ini sangat menyukai perairan yang keruh dan banyak vegetasi, kondisi yang sering kita temui di musim hujan. Mereka akan aktif berburu di area dangkal yang tergenang air, terutama di parit-parit atau sawah yang banjir. Menurut pengalaman saya, umpan kodok-kodokan, minnow kecil, atau soft frog adalah pilihan terbaik untuk casting di area seperti ini. Gunakan joran spinning medium heavy dengan senar PE yang kuat, karena strike gabus sangat agresif dan mereka suka lari ke tempat yang rimbun. Ketiga, jangan lupakan ikan lele. Mereka adalah predator malam yang tangguh dan bisa sangat responsif terhadap perubahan cuaca. Di tengah hujan lebat dan arus yang kuat, lele akan mencari tempat-tempat berlindung yang lebih tenang, seperti di bawah jembatan, di balik bebatuan, atau di lubang-lubang pinggir sungai. Umpan andalan untuk lele adalah cacing, jeroan ayam, atau pelet. Jika kalian memancing di malam hari setelah hujan mereda, potensi strike bisa sangat tinggi. Gunakan teknik dasaran atau glosor dengan timah pemberat yang cukup agar umpan tetap stabil di dasar. Sekarang kita masuk ke analisis kondisi. Penting bagi kita untuk memahami mengapa ikan bertindak seperti itu. Mari kita ulas data yang saya kumpulkan dari BMKG dan sumber lainnya. 1. Kondisi cuaca. Pada tanggal 27 Januari 2026, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan menghadapi cuaca ekstrim. Ini bukan sekadar hujan gerimis, teman-teman. Kita bicara tentang potensi hujan sedang hingga sangat lebat yang disertai petir dan angin kencang. Bahkan di beberapa wilayah seperti Jakarta, ada potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Angin di perairan utara Jawa Barat bisa mencapai 25 knot dan di selatan bisa hingga 30 knot. Tekanan atmosfer kemungkinan akan fluktuatif akibat sistem cuaca yang tidak stabil ini, yang seringkali membuat ikan malas makan atau bersembunyi. Monsun Asia yang menguat, zona konvergensi angin, dan kondisi La Niña yang lemah berkontribusi pada peningkatan intensitas hujan ini. 2. Suhu air. Berita baiknya, suhu permukaan laut di sekitar Indonesia cenderung menghangat. Anomali positif suhu air laut yang bisa mencapai 2,5 derajat Celcius lebih hangat dari normal, meningkatkan pasokan uap air dan mendukung pembentukan awan hujan. Meskipun cuaca di atas air menantang, air yang lebih hangat dapat mempertahankan metabolisme ikan pada tingkat yang baik, membuat mereka tetap aktif di bawah permukaan, terutama setelah badai mereda atau di area yang terlindungi. 3. Fase bulan. Pada 27 Januari 2026, fase bulan akan memasuki bulan membesar atau waxing gibbous dengan sekitar 60% iluminasi. Secara umum, fase bulan ini sering dianggap cukup baik untuk memancing karena pasang surut mulai menunjukkan aktivitas yang lebih jelas setelah kuartal pertama. Namun, pengaruh cuaca ekstrem kemungkinan akan lebih dominan daripada fase bulan pada hari ini. 4. Aktivitas ikan umum.
Secara keseluruhan, aktivitas ikan di Indonesia pada akhir Januari, terutama selama musim hujan, bisa dibilang kapris atau menantang. Beberapa ikan mungkin menjadi pasif karena perubahan tekanan dan arus deras. Namun, di sisi lain, arus air tawar yang meningkat akan membawa banyak makanan organik ke sungai dan danau, yang bisa memicu feeding frenzy untuk ikan-ikan tertentu seperti nila dan gabus di area yang tepat. Ikan predator seperti gabus dan lele mungkin akan lebih aktif di air keruh mencari mangsa yang lengah. Jadi, teman-teman, dengan segala data ini, prognosis kelayakan memancing untuk 27 Januari 2026 adalah menantang dengan potensi. Cuaca ekstrem akan menjadi rintangan utama, dengan hujan lebat dan angin kencang, yang membuat kondisi tidak nyaman dan bahkan berbahaya. Namun, di balik tantangan itu, air yang lebih hangat dan curah hujan yang membawa makanan tetap membuka peluang bagi pemancing yang sabar dan cerdas. Itu dia teman-teman, ramalan pancing kita untuk hari ini. Ingat, keselamatan selalu yang utama. Jangan paksakan diri jika cuaca benar-benar buruk. Tapi kalau kondisi memungkinkan, siapkan strategi kalian dan berani menjelajah spot-spot terlindungi. Semoga kalian semua mendapatkan strike terbaik. Jangan lupa like video ini, bagikan ke teman-teman pemancing kalian, dan tentu saja subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update prognosa berikutnya. Nyalakan lonceng notifikasi ya. Akhir kata, niat mancing hati senang, pulang bawa ikan atau pulang nggak bawa ikan juga nggak apa-apa, yang penting sudah mancing. Salam satu hobi, salam strike. Dan terakhir, saya ingin tahu, kira-kira ikan apa yang paling kalian incar di musim hujan seperti ini? Bagikan pengalaman dan tips kalian di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya, mantap jiwa!